Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Lurah Bonanggis, yang saya hormati Bu Fasya Iqbal, yang saya hormati para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya telah hadir di Aula Quran Bonanggis dalam acara kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah sampah. Nah, nanti saya berharap bisa diikuti dengan baik sesama dengan hikmat ya, diperhatikan dengan benar-benar terkait pengelolaan ini, bisa disampaikan nanti kepada warga atau diterapkan di wilayah masing-masing bapak-bapak yang ada di wilayah Tuan Bonanggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita semua dapat berkumpul di Aula Quran Bonanggis dalam acara sosialisasi pembangunan berkelanjutan tentang pengelolaan limbah sampah. Di mana yang kita ketahui bahwa sampah sudah hal yang krusial sekali dan harus kita tangani bersama. Di mana kelurahan itu merupakan ujung tombaknya pemerintahan. Jadi di sini sama-sama kita berkumpul di aula, kita sama-sama belajar. Kami pun juga masih belajar bagaimana pemilahan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Nanti Ibu Kasih Iqbal sekaligus narasumber akan menjelaskan kepada bapak-bapak semuanya. Tolong diikuti dengan sesama acara ini sampai selesai karena betapa pentingnya pemilahan sampah, dan saya mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan sampah yang ada di Keluarga Bonanggis bisa berkurang. Di sini saya akan memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah sampah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang sampah rumah tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan. Ada di rumah tangga bisa kita pilah menjadi 4. Satu, sampah organik. Sampah organik yaitu sampah sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alam. Ciri jenis sampah ini bersifat biodegradable, mudah diurai mikroorganisme, umumnya basah dan cepat membusuk, dapat diolah menjadi kompos atau energi biogas. Contohnya sisa makanan, nasi, sayur, buah, kulit buah dan sayuran, daun kering, ranting pohon, ampas kopi atau teh, tulang dan sisa daging. Kemudian yang kedua, next, bisa dipilah menjadi sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari bahan non hayati, bukan dari makhluk hidup, sulit terurai secara alami. Cirinya yaitu tidak membusuk dengan cepat, bisa bertahan ratusan tahun di lingkungan, banyak yang bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali, umumnya kering dan bersifat tahan. Nah, ini jadi yang sampah anorganik itu bisa kita pilah, bisa kita jual di bank sampah atau mungkin lapak ya. Biasanya juga ada lapak, ada pengumpul, bisa di situ. Jadi dari situ kita bisa mengurangi sampah di rumah tangga kita. Selanjutnya, sampah residu. Sampah residu adalah jenis sampah yang tidak dapat didaur ulang maupun diolah secara organik. Ciri jenis sampah tidak bisa dikomposkan, tidak bisa didaur ulang, harus ditangani dengan hati-hati, umumnya merupakan limbah akhir dari proses pemilahan. Contoh, popok sekali pakai, pembaju bekas, tisu,
masker sekali pakai, abu sisa kebakaran, serpihan kaca kecil, tidak bisa diproses ulang, sisa makanan busuk yang tercampur dengan bahan kimia. Jadi sampah residu ini yang tidak dapat diolah sama sekali, ini nanti yang akan dibuang di Bantar Gebang. Cirinya beracun atau mengandung zat kimia berbahaya, mudah terbakar, meledak atau menimbulkan reaksi kimia, menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernafasan, atau pencemaran lingkungan. Tidak boleh dibuang sembarangan, harus ditangani sesuai dengan prosedur khusus. Nah, contohnya ini baterai bekas, lampu neon atau lampu bohlam, obat kadaluarsa, kaleng cat atau lem, pembersih kimia seperti pemutih, pengharum, insektisida, kemudian elektronik rusak, e-waste, HP, charger, TV, dan lain-lain, oli bekas dan pelumas. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai barang-barang bekas seperti ini, nanti itu termasuk B3, jadi penanganannya khusus. Jadi tidak dibuang di Bantar Gebang, tapi nanti bisa di khusus nanti di Satpol LH mungkin nanti bisa ada penanganan tersendiri karena sudah ada khusus untuk mengolah bahan seperti ini. Sampah B3 dan residu. Dari situ kemudian dikumpulkan ke TPS, sampah mudah terurai, kemudian sampah daur ulang. Yang residu nanti B3 dan residu nanti ke gerobak sampah. Mungkin petugas sampah ya, petugas sampah di lingkungan masing-masing. Itu yang residu dan B3. Nah, selanjutnya nanti untuk pengolahannya, yang sampah mudah terurai bisa menjadi composting, kemudian atau dibuat ekoenzim, kemudian yang B3 dan residu bisa langsung dibawa ke Bantar Gebang. Itu. Nah, yang untuk anorganik kita bisa di bank sampah atau TPS 3R. Next. Kesimpulannya, jadi sampah organik yang sebanyak kurang lebih 50% tadi diupayakan di masyarakat bisa dipilah dari sumbernya. Kemudian yang kedua, sampah anorganik bisa dikelola di bank sampah masing-masing di RW. Kemudian yang ketiga, yang dapat diangkut ke TPA Bantar Gebang adalah sampah residu yang kurang lebih 20%. Baik, next. Nah, selesai. Mari lanjutkan Kota Jakarta menjadi kota yang bersih, nyaman, indah, sejahtera untuk kita dan generasi yang akan datang. Terima kasih. Dari sini. Ini kan saya dari masyarakat tuh untuk mengurangi beban TPA Bantar Gebang, strategi pemilihan sampah mana yang paling efektif untuk masyarakat? Ya, kalau yang efektif untuk masyarakat, tadi kita lihat volume yang paling besar mana? Volume yang paling besar kan volume rumah tangga yang mudah terurai kan, yang mudah terurai itu bisa kita olah menjadi kompos satu, ya. Kemudian bisa menjadi ekoenzim. Kemudian bisa juga untuk makanan makmum itu. Jadi yang 50% ini, yang 20% ini semuanya berasal dari rumah tangga. Jadi karena kita pasti setiap hari bahkan kita menghasilkan sampah. Jadi itu yang paling banyak. Jadi jika yang 50% itu kita bisa tangani, insya Allah Bantar Gebang ini aman, tidak lagi makin over. Udah? Siapa yang apa? Yang organik. Kalau sampah organik kan kita lakukan dulu. Ya kan, sebagaimana bermasyarakat keluarga kemarin ya. Iya. Itu berapa lama itu?
berapa lamanya tergantung. Kalau biasanya kan dikumpulin dulu di warga, ya kan, dikumpulin di warga, kemudian warga membawa ke bank sampahnya, ya kan, yang ini yang organik kan, ya yang organik. Nah kemudian nanti dari biasanya bank sampah akan membuat jadwal untuk perimbangan dari Satpol LH atau badan air. Berarti kalau dalam organ gimana? Rumah masing kan? Kan izin nanam sampah dari rumah kan? Ya. Itu berapa lama kan? Nah, kalau organik seperti SUD yang sekarang LH yang sekarang dilakukan oleh LH, harusnya setiap hari itu diangkut oleh LH. Nah, jadi dari warga-warga setempat kita kumpulkan di suatu tempat atau tong biru yang sudah dikasih dari LH itu. Nah nanti jika sudah penuh atau yang belum penuh, kita hubungi saja ke LH, nanti diangkut. Itu yang untuk organiknya ya. Berarti kan kita menghubungi LH, tapi tidak ada ini gimana sih? Ya bisa lewat saya, lewat kasih ke kelurahan ya. Nanti misalkan hubungi LH tidak ada respon, nanti telepon saya gitu ya. Jadi Berarti tiap PT ya, Nah, Bu, kalau misalkan warga mengelola sampah produktif itu sendiri, nah kalau buat kompos dan buat kayak model KWC itu keuntungannya apa tambahan cairannya apa aja? namanya empat kan? Ya. Empat. Empat itu kan untuk membantu agar mudah terurai. Nanti cairannya itu bisa untuk pupuk atau untuk nyiram tanaman kan? Makasih Bu. Pemirsa, makasih Bu. Ya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya sosialisasi ini nanti dapat mensosialisasikan juga ke warga masing-masing atau tetangganya untuk rekan-rekan PPSU nanti bisa mengkampanyekan, mensosialisasikan dan menyampaikan kepada warga di wilayah kerja masing-masing. Ya, misalkan di mana ibu, bu ini yang dibuat di sini, ini harusnya ibu pilih. Jadi memberikan edukasi langsung ya. Saya rasa cukup. Bila itu pribadi saya, assalamualaikum.